Rahasia kaya raya pemilik pasaran pon. 5 sifat weton pasaran pon yang membuatnya mudah kaya raya. Bongkar Primbon. Salam Rahayu, sedulur semua. Kembali lagi bersama saya di nama channel Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang lahir pada pasaran pon, entah itu Senin pon, Selasa pon, hingga Minggu pon, seringkali terlihat memiliki aura kepemimpinan dan rezeki yang seolah tidak pernah putus? Dalam kitab Primbon Jawa kuno, pasaran pon memegang segel cakra dasar langit. Ini bukan sembarang segel. Ini adalah simbol kekuasaan, ketegasan, dan kemakmuran. Banyak yang percaya, mereka yang lahir di pasaran pon memiliki bakat kaya sejak lahir. Namun, bakat itu tidak akan mekar jika tidak disadari. Hari ini, kita akan mengungkap 5 sifat emas dari weton pon yang menjadi kunci pembuka gerbang kekayaan mereka. Apakah Anda salah satunya? Simak sampai tuntas. Filosofi dan energi murni pasaran pon. Sedulur, marilah kita bedah lapisan terdalam dari misteri ini. Mengapa pon disebut sebagai gudangnya kekayaan? Jawabannya tidak terletak pada permukaan, melainkan pada akar spiritualnya. Dalam tatanan ilmu perbintangan Jawa kuno dan sistem cakra alam semesta, pasaran pon memegang segel yang sangat sakral, yaitu segel cakra dasar langit. Cakra dasar adalah fondasi. Bayangkan sebuah bangunan pencakar langit. Ia tidak akan bisa berdiri megah menyentuh awan jika fondasi di bawah tanahnya rapuh. Begitu pula dengan kehidupan. Orang-orang yang lahir di pasaran pon adalah perwujudan dari fondasi kehidupan itu sendiri. Secara filosofis, pon berkuasa di arah mata angin barat. Dalam simbolisme Jawa, barat adalah tempat terbenamnya matahari, tempat di mana kebijaksanaan matang, dan tempat bersemayamnya warna kuning keemasan atau putih perak. Warna ini bukan sekadar hiasan, sedulur. Emas dan perak adalah simbol kemakmuran dan kekayaan materi yang abadi. Jadi, secara alami, aura orang pon memang sudah memancarkan frekuensi logam mulia. Mereka menarik rezeki selayaknya magnet menarik besi. Lebih jauh lagi, Primbon menyebutkan bahwa pasaran pon adalah pemegang wahyu kepemimpinan. Apa artinya ini bagi kekayaan? Artinya, energi mereka adalah energi penguasa, bukan energi pengikut. Alam semesta menitipkan karisma alami kepada orang pon agar mereka bisa mengatur, mengelola, dan mengembangkan apa yang mereka pegang. Orang pon memiliki elemen yang unik. Jika pahing adalah api yang membakar, dan wage adalah air yang mengalir, maka pon adalah tanah atau logam yang keras namun membentuk. Energi mereka stabil, tidak meledak-ledak, namun sangat kokoh. Inilah alasan utama mengapa mereka mudah kaya. Mentalitas mereka tidak mudah goyah. Kekayaan itu butuh wadah yang kuat. Rezeki yang besar butuh mental yang besar. Dan orang pon, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah dibekali wadah batin yang besar sejak lahir. Mereka dianugerahi ketenangan di tengah badai. Saat weton lain panik ketika ekonomi sulit, orang pon cenderung tenang, berpikir jernih, dan justru menemukan celah keuntungan di situ. Namun, perlu diingat sedulur, energi cakra dasar langit ini memiliki 2 sisi mata uang. Di satu sisi ia memberikan kekayaan dan kekuasaan, namun di sisi lain ia menuntut kendali diri. Orang pon yang belum menyadari potensinya seringkali terjebak menjadi keras kepala dan angkuh. Padahal, jika rasa angkuh itu diubah menjadi rasa percaya diri yang positif, maka pintu gerbang harta karun dunia akan terbuka lebar untuk mereka. Jadi, simpulannya, Anda, pemilik pasaran pon, adalah sang arsitek. Anda bukan kuli kehidupan, Anda adalah perencananya. Alam semesta sudah menyediakan bahannya. Tinggal bagaimana Anda menyusun bata demi bata menjadi istana kekayaan Anda sendiri. Sifat pertama, budi halus, berjiwa pemimpin. Sedulur, kepemimpinan sejati tidak selalu lahir dari teriakan yang lantang atau perintah yang keras. Dalam Khazanah Primbon Jawa, ada jenis kepemimpinan yang jauh lebih ditakuti sekaligus disegani, yaitu kepemimpinan yang lahir dari ketenangan. Inilah pusaka gaib yang dimiliki oleh Anda, para pemilik pasaran pon. Sifat emas pertama yang menjadi kunci kekayaan weton pon adalah perpaduan unik antara budi halus dan jiwa raja. Mari kita bedah satu persatu.
Budi halus artinya weton pon memiliki kepekaan rasa yang sangat tinggi. Mereka bukan tipe orang yang gerusa-gerusu, gegabah, atau kasar dalam bertindak. Ibarat air sungai yang dalam, permukaan mereka tenang, tutur katanya terukur, dan tindak tanduknya sopan. Dalam dunia bisnis dan negosiasi modern, sifat ini adalah senjata mematikan. Mengapa? Karena orang lain merasa dimanusiakan saat berbicara dengan orang pon. Klien merasa dihargai, mitra bisnis merasa dihormati. Inilah yang membuat orang pon sangat mudah mendapatkan trust atau kepercayaan. Dan ingat, sedulur, kepercayaan adalah mata uang paling mahal di dunia ini. Namun, jangan sekali-kali menganggap kehalusan orang pon sebagai kelemahan. Disinilah letak rahasianya. Di balik kelembutan itu, bersemayam jiwa kepemimpinan yang sangat dominan. Primbon menyebutkan bahwa pon memiliki aura wibawa alami yang membuat orang lain segan tanpa perlu dipaksa. Coba perhatikan orang pon di sekitar Anda. Saat mereka diam, orang lain justru menunggu apa yang akan mereka katakan. Saat mereka memberi saran, orang lain cenderung menurut. Ini adalah bakat alami untuk menjadi bos atau owner. Mereka tidak cocok menjadi bawahan selamanya. Jiwa mereka akan memberontak jika terus-menerus diperintah oleh orang yang kapasitasnya di bawah mereka. Energi kepemimpinan pon ini ibarat keris pusaka. Indah dilihat, halus buatannya, tapi sangat tajam dan mematikan jika dihunus. Ketegasan orang pon itu tidak meledak-ledak, tapi menusuk tepat di sasaran. Dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, insting kepemimpinan mereka bekerja sangat cepat. Mereka berani mengambil tanggung jawab di saat orang lain ketakutan. Inilah alasan mutlak mengapa weton pon mudah kaya raya. Rezeki besar membutuhkan wadah yang berwibawa. Uang miliaran tidak akan betah di tangan orang yang plin-plan dan tidak punya pendirian. Semesta mempercayakan harta kepada orang pon karena mereka dianggap mampu mengatur, menjaga, dan memimpin harta tersebut agar bermanfaat. Jadi, bagi Anda yang lahir di pasaran pon, sadarilah satu hal. Anda dilahirkan bukan untuk menjadi ekor, melainkan kepala. Jika saat ini Anda masih merasa hidup susah, mungkin karena Anda belum mengaktifkan tombol kepemimpinan dalam diri Anda. Berhenti meragukan diri sendiri. Mulailah memimpin. Mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, hingga memimpin kerajaan bisnis Anda. Ingat, orang kaya bisa dicetak, tapi orang berkarisma itu adalah pemberian Tuhan. Dan Anda, weton pon, sudah menggenggam karisma itu sejak tangisan pertama Anda di dunia. Sifat kedua, kawat baja, mental pantang mundur. Sedulur semua, selamat datang di bagian yang mengungkap rahasia terdalam dari ketahanan mental weton pon. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang berkarisma, tetapi hanya sedikit yang memiliki daya tahan sekuat ini. Kekayaan hakiki itu tidak jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari tempaan waktu, tantangan, dan kegagalan. Disinilah pasaran pon unggul. Mereka memiliki apa yang kita sebut sebagai mentalitas kawat baja. Dalam kosmologi Jawa, pon berada di bawah naungan unsur yang cenderung kaku dan kokoh, seperti unsur tanah dan logam. Sifat ini termanifestasi dalam kepribadian mereka. Mereka bukan tipe yang mudah ambyar, atau runtuhannya karena satu kali rugi besar atau satu kali kegagalan proyek. Bagi orang pon, kegagalan hanyalah tonjokan yang membuat mereka makin sadar di mana letak kelemahan mereka. Mereka akan bangun lagi, dengan pondasi yang lebih kuat, dengan strategi yang lebih tajam. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan spiritualitas primbon, yaitu kekuatan untuk menjalankan tirakat kehidupan. Tirakat bukan hanya soal puasa Senin Kamis, tetapi juga kesanggupan untuk menunda kesenangan, delayed gratification, disiplin diri yang tanpa kompromi, dan kesediaan bekerja keras dalam senyap. Banyak orang yang ingin kaya, tapi tidak mau prihatin, menderita berkorban. Orang pon justru menemukan kekuatan dalam proses prihatin itu. Mereka sanggup mengorbankan waktu tidur, waktu bersenang-senang, atau modal awal untuk fokus membangun sistem yang kokoh. Kemampuan bertahan dan disiplin ini sangat penting, terutama bagi mereka yang merintis bisnis dari nol. Bayangkan saja, sedulur, di fase-fase awal merintis usaha, 90% pengusaha akan menyerah karena tekanan modal, cemoohan, atau pasar yang sulit. Weton pon,
Dengan mental bajanya, ada di 10% sisa yang memilih untuk terus maju. Mereka memiliki keyakinan tak tergoyahkan bahwa selama mereka bekerja keras dan jujur, semesta akan mendukung. Mereka adalah finisher sejati. Mereka tidak hanya memulai, tapi mereka memastikan pekerjaan itu selesai dan berbuah. Dalam konteks manajemen finansial, mental baja ini membuat orang PON sangat disiplin dalam berinvestasi. Mereka mampu menahan diri untuk tidak menarik uang dari investasi hanya karena sedikit guncangan pasar. Mereka percaya pada jangka panjang, pada proses, dan pada hasil yang matang. Sifat ini adalah benteng pertahanan paling kokoh bagi kekayaan mereka. Namun, sedulur, ada satu catatan penting. Energi baja ini harus digunakan dengan bijak. Jika ia tidak diarahkan pada tujuan yang benar, sifat ini bisa berubah menjadi keras kepala buta yang tidak mau mendengarkan nasihat. Ingat, fleksibilitas kawat harus tetap ada. Kekuatan sejati adalah tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus sedikit menekuk untuk menghindari patah. Jadi, wahai pemilik pasaran PON, sadarilah bahwa bukan keberuntungan sesaat yang membuat Anda kaya, melainkan disiplin batin dan daya tahan Anda yang tak tertandingi. Jangan pernah sia-siakan karunia mental baja yang telah Tuhan berikan ini. Sifat ketiga, ahli strategi harta, sang bendahara ulung. Sedulur semua, kita sudah membahas pondasi dan mesin penggerak. Sekarang, kita akan membahas rem dan kemudi dari kekayaan weton PON. Percuma memiliki mental baja untuk mencari uang, jika uang itu bagaikan air yang ditampung dalam wadah yang bocor. Sifat emas ketiga yang membuat PON mudah kaya raya adalah kecerdasan finansial mereka yang luar biasa, atau sering kita sebut ahli strategi harta. Orang PON secara naluriah memiliki bakat menjadi bendahara yang ulung. Primbon menyebutkan bahwa pasaran PON dianugerahi kemampuan untuk ngemong harta, mengasuh, merawat, dan mengendalikan kekayaan agar ia tidak lari sia-sia. Keahlian ini membuat mereka sangat cermat dalam membedakan antara dua hal, kebutuhan primer yang harus dipenuhi, dan keinginan konsumtif yang harus ditahan. Mereka adalah orang yang sulit dirayu oleh godaan diskon atau tren sesaat. Mereka melihat uang sebagai pelayan yang harus bekerja keras, bukan tuan yang harus disembah dengan menghamburkannya. Akibatnya, uang yang mereka dapatkan cenderung bertahan lama dan terus berkembang biak. Sifat kehati-hatian ini membuat orang PON sangat unggul dalam dua aspek penting investasi. Apresiasi versus depresiasi. Mereka lebih memilih membeli aset yang nilainya cenderung naik, seperti properti, tanah, atau emas, daripada membeli barang konsumtif yang nilainya langsung turun, seperti gadget model terbaru atau barang mewah yang cepat usang. Mereka sangat fokus membangun aset, bukan membangun gaya hidup. Manajemen risiko. Karena mereka cenderung tidak boros, mereka memiliki bantalan dana darurat yang kuat. Mereka tidak mudah terjebak utang konsumtif yang menjerat leher. Mereka tahu bahwa utang yang baik hanyalah utang yang digunakan untuk menghasilkan uang, utang produktif, bukan utang untuk membeli kesenangan. Maka, tidak heran jika kita melihat banyak weton PON yang secara bertahap, tanpa pamer, mengumpulkan kekayaan berupa aset nyata yang kokoh dan tahan guncangan krisis. Kekayaan mereka adalah kekayaan yang lestari, bukan kekayaan instan yang mudah menguap. Tentu, sifat ini memiliki bayangan gelap. Karena terlalu hati-hati, orang PON seringkali dicap pelit atau kikir oleh lingkungan sekitarnya. Namun, bagi Anda yang PON, ini adalah pengingat. Gunakan keahlian bendahara ini untuk menumbuhkan, bukan menimbun. Ngemong harta harus dibarengi dengan tali asih, kebaikan dan berbagi, agar jalur rezeki dari semesta tetap terbuka lebar dan tidak tersumbat. Sadari, weton PON, bahwa Anda adalah menteri keuangan alami bagi diri Anda sendiri. Kekayaan Anda bukan hanya soal berapa banyak yang Anda dapatkan, tapi seberapa pintar Anda mengelola apa yang sudah ada di tangan Anda. Itulah rahasia kekayaan yang stabil. Sifat keempat, PK membaca peluang, intuisi tajam. Sedulur semua, jika sebelumnya membahas kecerdasan yang terlihat, logika keuangan, maka di sini kami akan membahas kecerdasan yang tidak terlihat. Ini adalah keahlian spiritual yang paling berharga dan menjadi pembeda utama weton PON dari weton lainnya. Sifat keempat yang membuat PON mudah kaya adalah intuisi tajam atau kepekaan dalam membaca peluang yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ingat kembali,
di mana kita membahas pasaran PON memiliki segel cakra dasar langit. Posisi spiritual ini memberi mereka akses ke frekuensi yang tenang, memungkinkan mereka menangkap bisikan semesta. Dalam istilah modern, ini adalah feeling yang seringkali 99% benar. Orang PON cenderung bertindak berdasarkan rasa, bukan logika semata. Ketika mereka memasuki suatu ruangan, melihat sebuah ide bisnis, atau bertemu dengan calon mitra, mereka akan merasakan energi yang terpancar. Jika hatinya berbisik, lanjut, maka ia akan maju tanpa ragu, meskipun data di atas kertas terlihat tidak meyakinkan. Dan ajaibnya, keputusan itu seringkali berbuah emas. Kepekaan ini menjadi GPS spiritual dalam mencari rezeki. Melihat emas di sampah, orang PON memiliki kemampuan alami titen, observasi mendalam, yang dikombinasikan dengan insting. Saat orang lain melihat sebuah barang bekas, sebuah properti yang terabaikan, atau sebuah teknologi yang belum populer, orang PON melihatnya sebagai embrio kekayaan besar. Mereka berani membeli saat harga di titik terendah, karena instingnya mengatakan harga akan meroket. Menghindari jebakan, intuisi PON juga berfungsi sebagai alarm bahaya. Berapa banyak orang yang rugi miliaran karena terjebak investasi bodong? Weton PON seringkali secara naluriah merasa tidak nyaman dengan janji keuntungan yang terlalu manis. Hati mereka memberikan sinyal peringatan. Tolak. Ini adalah karunia penyelamat harta. Keunggulan ini memberikan orang PON kecepatan reaksi yang tidak dimiliki pesaing mereka. Mereka bisa bergerak satu langkah lebih cepat di pasar, mengamankan posisi, dan menikmati keuntungan besar sebelum orang banyak menyadari peluang tersebut. Namun, sedulur, intuisi adalah pusaka yang rapuh. Ia dapat rusak oleh kebisingan. Terlalu banyak drama, stres, kekhawatiran, atau keserakahan yang berlebihan akan mengaburkan suara hati nurani ini. Maka, bagi Anda weton PON, kembangkanlah keahlian spiritual ini melalui ketenangan batin. Semakin tenang batin Anda, semakin jernih bisikan semesta itu. Jangan pernah hianati feeling pertama Anda, terutama yang berkaitan dengan urusan harta dan bisnis. Karena di dalam hati Anda, tersimpan kompas yang menunjuk langsung ke arah sumber kekayaan. Percayalah pada kekuatan batin Anda. Itu adalah harta tak terlihat yang sesungguhnya. Sifat kelima, naungan wahyu kejayaan. Sedulur semua, kita sampai di puncak perjalanan spiritual kita. Setelah kita membahas ikhtiar lahir, yaitu kepemimpinan, mental, strategi, dan intuisi, semua itu akan berpuncak pada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, naungan wahyu kejayaan. Sifat kelima ini adalah anugerah terbesar bagi weton PON yang sudah selaras dengan energi positif. Wahyu kejayaan adalah restu dari semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah keberuntungan tak terduga yang datang sebagai hadiah atas kerja keras dan disiplin diri yang telah Anda tanam. Orang PON yang menjalankan sifat-sifat baiknya seringkali mendapat durian runtuh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tiba-tiba mendapat mitra bisnis dari luar negeri, tiba-tiba ide yang stagnan menemui jalan keluar, atau tiba-tiba mendapat kesempatan investasi yang membuatnya melompat jauh ke depan. Inilah yang kita sebut rezeki tak terduga, atau keberuntungan spiritual. Wahyu kejayaan ini berfungsi sebagai tameng spiritual. Ia membersihkan jalan rezeki weton PON dari segala halangan yang tidak perlu. Saat mereka jatuh, selalu ada uluran tangan yang kuat untuk mengangkat mereka kembali. Mereka dilindungi dari niat jahat dan dijauhkan dari kerugian besar. Intinya, jika Anda sebagai pemilik pasaran PON sudah mengaktifkan 4 sifat sebelumnya, yakni kepemimpinan berwibawa, mental kawat baja, kecerdasan strategi harta, intuisi pembaca peluang, maka wahyu kejayaan ini akan turun dan melengkapi takdir kekayaan Anda. Ini adalah janji leluhur. Barang siapa berjuang dengan jujur dan ulet, ia akan dianugerahi kemudahan dari langit. Sedulur, setelah kita bedah tuntas 5 sifat emas dari pasaran PON, seharusnya Anda sudah sadar bahwa Anda membawa pusaka kekayaan sejak lahir. Jangan pernah biarkan potensi ini tidur. Aktifkan jiwa kepemimpinan Anda, kuatkan mental baja Anda, disiplinkan keuangan Anda, dan percayalah pada intuisi Anda. Dengan kelima kunci ini, Anda tidak hanya akan menjadi kaya materi, tetapi juga kaya batin. Weton PON, Anda adalah arsitek takdir Anda sendiri.
Jadilah tuan atas diri sendiri, dan kemakmuran akan mengikuti langkah Anda. Semoga petunjuk Primbon Jawa ini membawa berkah dan pencerahan bagi Anda semua. Akhir kata dari saya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana, sedulur? Apakah 5 sifat ini benar-benar ada dalam diri Anda? Coba tuliskan weton lengkap Anda, misalnya, Minggu Pon, Rabu Pon, dan sifat mana yang paling kuat menurut Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, bagikan kepada kerabat Anda yang weton pon, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa terus belajar bersama rahasia leluhur.